Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat dalam peraduan tidur kita, mari kita sejenak mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mempersiapkan hati, pikiran, iman kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Kuduskan kami dengan kuasa Roh-Mu dan urapi kami sehingga kami layak Tuhan menerima firman. Dan biarlah Roh-Mu yang menguatkan kami melakukan sesuai dengan kehendak. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari kitab Obadya pasal 1 dari ayat 1 sampai 16. Pembimbing renungan dari ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membuat pada hari kesusahannya. Memandang rendah pada kemalangan saudara, ada potongan lagu Batak yang dulu populer, alai situjang nagadap sidege naung tukap. Terjemahan bebasnya, menendang orang yang tergeletak, memijak orang yang terjerembab. Ungkapan ini hendak mengkritisi sifat orang yang menambahi penderitaan orang lain. Sudah jatuh tetapi ditendang atau dipijak lagi. Ketika saudara atau orang di dekat kita mengalami kemalangan, kejatuhan atau kebangkrutan bisnis, kegagalan mencapai cita-citanya, coba ingat, apakah kebiasaan kita terus menolong mereka atau justru ikut menjatuhkan, mempersalahkan, atau merundungnya? Pernahkah dengar bagaimana sikap Tuhan kepada sesama saudara yang justru aktif menambah penderitaan bagi yang sedang mengalami kejatuhan saudaranya? Malam ini kepada kita diberitahukan keturunan 2 kakak adik, dan yang kakak adik ini kita tahu kembar, yaitu Edom keturunan Esau dan Yehuda keturunan Yakub, yang tidak menunjukkan rasa empati atas penderitaan saudaranya, sebaliknya sangat aktif menambahi penderitaan saudaranya. Kejadiannya dapat kita simak dari firman Tuhan bacaan pada malam hari ini. Di saat Yehuda ditaklukkan Babel, ternyata Edom ikut serta melakukan kekerasan, menatap dari jauh dan membiarkan apa yang dilakukan orang luar memasuki gerbang Yerusalem, lalu membuang undi dan mengangkut kekayaannya, ikut mengambil kekayaan, bahkan ikut melenyapkan sebagian yang luput dari tangan Babel dan menyerahkan mereka yang terlepas pada hari kesusahan. Intinya, Edom menghina, bahkan memanfaatkan kehancuran Israel untuk merampok harta kekayaan saudaranya itu. Atas perbuatan mereka yang bukan bersimpati kepada penderitaan saudaranya, bahkan menambahi penderitaan mereka,
Tuhan pun marah kepada mereka. Tuhan mengatakan atas kecongkakan Edom ini mereka pun akan dihukum. Dan tampaknya teman tanda petik makan sehidangan dengan Edom, berarti sekutu dalam perang, akan memasang jerat terhadap Edom. Itu dikatakan firman. Bagi teman sekutunya itu, Tuhan katakan tidak ada pengertian padanya. Jadi kalau sekarang Edom sepertinya merasa hebat karena ada temannya, teman makan sehidangan, lalu merasa kuat. Tapi Tuhan mengatakan justru temannya itu nanti yang menjerat untuk membuat kehancuran bagi mereka. Ingat, walaupun umat Tuhan sedang mengalami keterpurukan karena segenap, ya tetap dari ingat, maaf. Ya, ingat, walaupun umat Tuhan sedang mengalami keterpurukan karena sedang dihukum oleh Tuhan, tidak elok dan tidak bijaksana menambahi penderitaan mereka. Tuhan punya ukuran terhadap setiap orang dan bangsa. Umat yang berduka cita di atas penderitaan umat yang menderita akan dihukum oleh Tuhan. Bentuk hukumannya bisa beraneka macam. Artinya tidak sama bentuk hukuman kepada semua orang yang atau bangsa yang diberikan Tuhan. Namun kepada Edom dikatakan justru teman makan sehidangan, barangkali teman sekongkol, sekutu politisnya yang akan memasang jerat kepada mereka. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hindarilah sikap sombong, menganggap rendah orang yang sedang menderita, yang terpuruk. Mungkin saja teman kerja, teman satu RT, teman sekampung, atau teman bisnis. Menambahi penderitaan mereka yang mengalami kemalangan akan diperhitungkan Tuhan menjadi hukuman bagi pelakunya. Idealnya harus menyingsingkan lengan baju untuk menolong atau duduk bersama yang menderita untuk meringankan bebannya. Jika tidak bisa melakukannya secara spontan, berupaya untuk tidak menganggap hina dan rendah. Itulah cara yang paling sederhana, yang paling mudah untuk menyatakan bahwa kita turut bersimpati dalam penderitaan orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tetap berpihak kepada orang yang menderita, dan Engkau menolak bahkan sampai menghukum orang yang menambahi penderitaan orang lain. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami pernah melakukannya tanpa kami sadari ataupun kami sadar. Dan kuatkanlah kami ke depan ya Tuhan, untuk boleh menghindari segala tindakan yang membuat orang lain menjadi bertambah sedih atau berduka. Jadikanlah kami di saat ada orang menderita menjadi penghibur dan peneguh iman. Terima kasih Bapa. Malam ini kami bawa dalam doa kami semua warga jemaat-Mu yang sudah letih sepanjang hari. Berkatilah mereka Tuhan, beristirahat pada malam hari ini, berilah kesegaran sehingga kami pada esok hari segar kembali untuk bekerja. Saudara-saudara kami yang kurang sehat dirawat, ya Tuhan berkatilah mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Kami serahkan hidup dan doa kami ke tangan-Mu.
hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.